Alam semesta itu luas sekali. Kita melihat langit malam dan melihat miliaran bintang. Bintang-bintang ini membentuk galaksi kita, Bima Sakti. Tapi apa yang ada di luar sana? Jawabannya mungkin lebih banyak alam semesta. Inilah konsep multiverse yang menakjubkan. Teori multiverse mengusulkan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta. Bayangkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan hukum fisikanya sendiri, bintang, planet, dan mungkin bahkan kehidupannya sendiri. Beberapa alam semesta mungkin mirip dengan kita, sementara yang lain mungkin sangat berbeda. Gagasan tentang multiverse telah ada selama berabad-abad, sering muncul dalam konteks filosofis dan religius. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fisika modern telah memberikan beberapa bukti kuat dan kerangka teoretis yang menunjukkan bahwa multiverse mungkin lebih dari sekadar eksperimen pemikiran filosofis. Kemungkinan multiverse memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang kosmos dan tempat kita di dalamnya. Ini menantang persepsi kita tentang realitas dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sifat keberadaan, keunikan kehidupan, dan tempat kita dalam skema besar. Para ilmuwan telah mengusulkan berbagai jenis multiverse, masing-masing dengan sifat dan asal yang unik. Mari kita jelajahi beberapa yang paling menonjol. Pertama, kita punya alam semesta gelembung. Bayangkan alam semesta kita sebagai gelembung yang mengembang di ruang yang jauh lebih besar. Selanjutnya, ada interpretasi banyak dunia. Teori ini mengusulkan bahwa setiap kali pengukuran kuantum dilakukan, alam semesta terpecah. Lalu, kita punya multiverse, teori string. Teori string menunjukkan bahwa alam semesta mungkin memiliki dimensi spasial ekstra. Terakhir, ada multiverse tertinggi. Teori ini menunjukkan bahwa setiap alam semesta yang mungkin secara matematis benar-benar ada. Meskipun teori multiverse masih sangat diperdebatkan, beberapa pengamatan ilmiah dan kerangka teoretis mendukung kemungkinannya. Pertama, ada inflasi kosmik. Teori inflasi kosmik mengusulkan bahwa alam semesta awal mengalami periode ekspansi eksponensial. Ekspansi cepat ini dapat menyebabkan berbagai wilayah ruang menjadi terisolasi satu sama lain. Akhirnya membentuk alam semesta terpisah dengan sifat yang berpotensi berbeda. Selanjutnya, kita punya mekanika kuantum. Dunia mekanika kuantum yang aneh, di mana partikel dapat berada dalam banyak keadaan secara bersamaan, memberikan petunjuk menarik tentang multiverse. Interpretasi banyak dunia, yang disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa banyak keadaan ini tidak runtuh menjadi satu, tetapi bercabang menjadi alam semesta yang terpisah. Dan terakhir, penalaan konstanta yang halus. Alam semesta kita diatur oleh seperangkat konstanta fisika fundamental, seperti kecepatan cahaya atau konstanta gravitasi. Konstanta ini tampaknya disetel dengan sangat halus untuk keberadaan bintang, galaksi, dan kehidupan itu sendiri. Bahkan, sedikit variasi dalam konstanta ini dapat menghasilkan alam semesta yang tidak mampu mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Masalah penalaan halus ini telah menyebabkan beberapa fisikawan mengusulkan bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah salah satu dari banyak di multiverse, di mana berbagai macam konstanta fisika ada, dan kita kebetulan menemukan diri kita di alam semesta yang cocok untuk kehidupan. Kemungkinan multiverse memiliki implikasi filosofis yang mendalam, memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali tempat kita di kosmos dan sifat realitas itu sendiri. Pertama, ada keunikan kehidupan. Keberadaan multiverse menantang gagasan tentang keunikan kehidupan di bumi. Jika banyak alam semesta lain ada, beberapa mungkin memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan, bahkan mungkin kehidupan cerdas. Bentuk apa yang mungkin diambil kehidupan di alam semesta lain ini? Apakah itu akan didasarkan pada blok bangunan kehidupan yang sama seperti yang kita kenal? Atau mungkinkah bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda muncul? Selanjutnya, kita mempertimbangkan makna dan tujuan. Luasnya dan potensi keragaman multiverse dapat membuat keberadaan kita sendiri terasa kurang signifikan dalam skema besar. Jika ada banyak versi diri kita di luar sana, menjalani setiap kemungkinan permutasi hidup kita, apakah itu mengurangi makna dan tujuan dari pengalaman individu kita sendiri? Dan terakhir, etika dan tanggung jawab. Jika kita menemukan bukti alam semesta lain atau bahkan menemukan cara untuk berinteraksi dengannya, itu akan menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam. Apakah kita memiliki kewajiban moral untuk menjelajahi alam semesta lain ini,
bahkan jika itu berarti mempertaruhkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Bagaimana kita akan mendekati interaksi dengan bentuk kehidupan atau kecerdasan yang berpotensi sangat berbeda? Bagian 5. Identitas di Multiverse. Konsep multiverse menghadirkan tantangan unik bagi rasa identitas kita. Jika interpretasi banyak dunia benar dan setiap peristiwa kuantum memunculkan alam semesta baru, maka ada banyak versi diri kita di luar sana. Masing-masing telah membuat pilihan yang berbeda dan menjalani kehidupan yang berbeda. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat diri. Apakah kita satu kesadaran terpadu yang mengalami satu realitas, atau apakah kita kumpulan diri yang tak terbatas yang tersebar di seluruh multiverse? Bagaimana kita bisa mendefinisikan identitas kita dalam realitas di mana terdapat diri kita dalam jumlah tak terbatas? Bagian 6. Pertanyaan tentang kehendak bebas. Keberadaan multiverse juga mempersulit perdebatan lama tentang kehendak bebas. Jika setiap hasil yang mungkin dari setiap keputusan sudah ada di beberapa alam semesta paralel, apakah itu berarti pilihan kita sudah ditentukan sebelumnya? Apakah kehendak bebas menjadi tidak berarti dalam kenyataan di mana setiap jalan yang mungkin sudah diambil? Atau, mungkinkah multiverse menawarkan perspektif yang berbeda tentang kehendak bebas? Mungkin pilihan kita di alam semesta ini memiliki konsekuensi tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi rekan-rekan kita di alam semesta lain. Keterkaitan ini dapat menambah lapisan kompleksitas dan signifikansi baru pada tindakan kita. Bagian 7. Tantangan dan kritik. Terlepas dari kemungkinannya yang menarik, teori multiverse menghadapi banyak tantangan dan kritik. Pertama, ada kurangnya bukti langsung. Mungkin tantangan terbesar yang dihadapi teori multiverse adalah kurangnya bukti pengamatan langsung. Sementara pengamatan tertentu mengisyaratkan kemungkinannya, kita belum secara langsung mengamati alam semesta lain atau pengaruhnya terhadap alam semesta kita sendiri. Kedua, kemampuan untuk diuji. Sifat multiverse membuatnya sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk menguji keberadaannya secara langsung. Banyak multiverse yang diusulkan ada di luar alam semesta kita yang dapat diamati, membuatnya tidak dapat diakses oleh instrumen dan metode ilmiah kita saat ini. Terakhir, keberatan filosofis. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori multiverse lebih bersifat filosofis daripada ilmiah, karena sangat bergantung pada kerangka teoretis dan interpretasi yang sulit, jika bukan tidak mungkin untuk diverifikasi secara empiris. Bagian 8. Penelitian masa depan dan pertanyaan terbuka. Terlepas dari tantangannya, teori multiverse terus memikat imajinasi para ilmuwan dan publik. Beberapa jalur penelitian berpotensi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang keberadaan multiverse. Pertama, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Mempelajari radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, sisa pijaran Big Bang yang samar, dapat mengungkapkan pola halus atau anomali yang mungkin menunjukkan tabrakan dengan alam semesta lain di masa lalu yang jauh. Kedua, gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi, riak dalam ruang waktu yang disebabkan oleh percepatan benda-benda masif, menawarkan jalan potensial lain untuk mendeteksi bukti alam semesta lain. Tabrakan antar alam semesta di alam semesta awal bisa meninggalkan jejak yang terdeteksi di latar belakang gelombang gravitasi. Dan ketiga, komputasi dan simulasi kuantum. Kemajuan dalam komputasi dan simulasi kuantum suatu hari nanti memungkinkan kita untuk membuat model alam semesta yang lebih canggih dan mengeksplorasi kemungkinan multiverse secara lebih rinci. Bagian 9. Kesimpulan, merangkul yang tidak diketahui. Teori multiverse, meskipun masih sangat spekulatif, menawarkan gambaran sekilas yang menggoda ke dalam luasnya dan keanehan realitas. Bahkan jika kita tidak pernah membuktikan keberadaannya secara definitif, eksplorasi multiverse mendorong batas-batas pemahaman ilmiah kita dan menantang kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang tempat kita di kosmos. Apakah multiverse pada akhirnya terbukti nyata atau tidak? Tindakan merenungkan kemungkinannya memperluas pikiran kita, memicu imajinasi kita, dan mengingatkan kita akan misteri tak terbatas yang masih dimiliki alam semesta. Saat kita terus menjelajahi alam semesta dan mengungkap rahasianya, kita harus tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa realitas kita
mungkin jauh lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan.